Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang Maha mengetahui, Maha melihat hamba-hambanya, yang Maha suci. Dialah yang menciptakan bintang-bintang di langit dan dijadikannya padanya lah pula penerang dari bintang, bulan maupun matahari. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul utusannya. Dan tak lupa pula selawat dan salam atas junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya dan berkumpul di surga kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Profesor yang telah memberikan izin pada saya untuk mempresentasikan proposal disertasi saya yang berjudul Rancang Model Algoritma Pendeteksi Jenis Kelamin pada Telur Unggas. Perkenalkan, nama saya Adil Setiawan. Saya dari Medan. Instansi saya adalah Universitas Potensi Utama. Alhamdulillah, saya juga adalah alumni dari UPI Angkatan 21 dan saya berharap, besar harapan dari saya dapat masuk di Fakultas Ilmu Komputer Filkom UPI, khususnya di program doktoral Teknologi Informasi. Dan langsung saja saya akan membahas tentang materi yang ingin saya sampaikan. Nah, di sini judul saya adalah Rancang Model Algoritma Pendeteksi Jenis Kelamin pada Telur Unggas. Pertama saya akan jelasin tentang introduction-nya, penelitian terdahulu, rumusan masalah, pertanyaan riset, karena saya riset, terus selanjutnya kerangka pemikiran, dan selanjutnya adalah usulan dan penelitian saya. Diawali dengan introduction. Nah, ya, di sini saya memberi sampel karena unggas itu banyak, jadi saya sampelkan di sini ayam. Tapi pada dasarnya setiap telur sama. Hanya saja setiap telur memiliki ketebalan-ketebalan yang namun jika kita gunakan flash atau senter, teropong, maka tetap dalamnya dapat kelihatan. Nah, di sini yang jadi landasan saya adalah bagaimana memisahkan antara telur jantan maupun telur betina. Nah, beberapa peneliti saya baca dari beberapa jurnal belum ada yang langsung mengetahui hanya dari kulit luarnya saja. Di sini telur merupakan benda yang bercangkang yang mengandung zat hidup bakal anak yang dihasilkan oleh unggas. Unggas itu baik ayam, itik, burung, dan sebagainya. Telur yang dihasilkan oleh unggas bermacam-macam. Misalnya ayam. Ayam di Indonesia yang dibudidayakan dengan cara massal, komersil, biasa disebut dengan ayam ras. Biasanya mereka menggunakan pabrikan untuk penetasannya. Proses penentuan kualitas sebelum dilakukan penetasan sering dilakukan
untuk mengetahui kualitas telur, dan biasanya dilakukan manual. Pengecekan fertilasi telur ayam dilakukan dengan proses scanning seperti biasa tadi. Saya jelaskan di awal, penteropongan. Telur ayam merupakan benda cangkang mengandung zat hidup yang dihasilkan oleh unggas. Nah, dan pengecekan fertilasi telur ayam dilakukan dengan proses scanning dengan baik dengan bantuan dari kamera smartphone ataupun dengan senter. Kamera smartphone digunakan untuk akuisisi dan citra untuk mengambil gambar telur ayam yang dihasilkan oleh proses scanning. Sedangkan senter digunakan untuk proses scanning atau menerangi telur, sehingga bagian dalam telur menjadi lebih jelas. Nah, selama ini banyak yang kita tidak ketahui tentang ayam ini. Manusia banyak memanfaatkan daging ayam, tapi kebanyakan yang dikembangkan yang lebih baik pertumbuhannya, lebih cepat pertumbuhannya itu sebenarnya adalah ayam betina. Jadi walaupun pada akhirnya ayam jantan lebih besar daripada ayam betina, namun untuk pertumbuhannya ayam betina itu lebih cepat besar. Jadi seperti yang kita lihat di ayam ras itu, mereka lebih identik menggunakan ayam betina karena ayam betina pertumbuhannya jauh lebih besar dibandingkan dengan ayam jantan pada fase-fase umur 1 bulanan. Anak ayam jantan biasanya tumbuhnya lebih lambat dibanding dengan anak ayam betina. Nah, hal ini yang membuat dari pengusaha-pengusaha menjadi rugi jika untuk memelihara ayam jantan sebagai ayam pedaging. Karena kan ayam ras itu biasanya hanya bulanan saja langsung bisa dipotong. Jadi ini berdasarkan jumlah konsumsi masyarakat, nih ayam kampung dan ayam ras. Masyarakat lebih banyak menggunakan memotong ayam ras. Selain dengan kondisi harganya lebih murah, yang terjangkau, dan juga mungkin lebih dapat didapatkan dimanapun berada. Itu ayam ras lebih diunggulkan. Nah, pada kasus saya ini nanti bagaimana memisahkan atau mengetahui ayam itu dari telurnya jantan atau betina. Nah, untuk lebih jelasnya, biasanya secara manual membedakan jenis kelamin ayam jantan dan betina itu ada dari beberapa saya interview ataupun wawancara, dan saya dari beberapa jurnal ataupun dari majalah. Ada 3, ada 4, satu lagi alternatif. Nah, ini ada 3 yang paling familiar. Yang pertama dari embrio. Nah, dari embrio ini kita bisa mengetahui, tapi ini caranya agak rumit karena telur itu harus dibelah dulu. Jadi bagaimana mereka mengetahuinya adalah dengan cara dalam sebuah telur itu terdapat hormon yang betina maupun hormon jantan. Nah, alat udah bisa membedakan hormon jantan dan hormon betina. Jadi pada saat memecahkan ini, maka telur akan pecah. Bisa juga dengan menggunakan alat kecil. Jadi peneliti di Jerman, mereka sudah meneliti tentang bagaimana memasukkan alat yang kecil sehingga telur itu tidak pecah. Juga. Tapi jika melakukan hal ini butuh waktu yang lama karena semua telur harus dimasukkan cairan satu persatu.
Itu memakan waktu yang lama dan juga butuh reaksi kimia yang dites di lab, sehingga prosesnya juga memakan waktu untuk mengetahui hormon di dalam sebuah telur itu terdapat hormon jantan ataupun hormon betina. Dan selanjutnya ini ada transaction. Ini gambarnya tidak saya tunjukkan karena dia melihat langsung kelamin dari ayam yang ada dari kloakanya, baik pun dari lubang. Artinya kita mesti melihat jenis kelamin di sana. Untuk calon penjantan mempunyai tonjolan seperti jerawat atau lubang jarum berwarna kuning, putih, dan bahkan ada yang hitam. Sedangkan untuk ayam betina tidak ada. Selanjutnya sel telur, saya ulangi lagi. Untuk yang betina mempunyai ovarium yang merupakan sel telur yang berbentuk V, atau maka disebut dengan vansexing. Sangat sulit disebabkan membedakan tonjolan yang sangat kecil. Tetapi bagi yang telah berpengalaman, maka vansexing sangatlah mudah. Hal ini tidak semua orang bisa melihatnya. Dan ayam itu pun harus terlebih dahulu lahir ataupun menetas. Selanjutnya ada yang namanya yang ketiga, itu father sexing. Pada father sexing ini, ayam itu harus terlebih dahulu besar karena minimal bulunya tumbuh, bulu sayapnya tumbuh. Karena dari sayap ini kita dapat mengetahui apakah dia jantan ataupun betina. Menentukan jenis ayam. Hal ini dari sayapnya pada anak ayam, yaitu sayap primer dan sayap sekunder. Sayap primer maupun sayap sekunder. Ayam betina lebih cepat tumbuh daripada ayam pejantan. Nah, ayam betina itu lebih cepat tumbuh daripada ayam pejantan. Sedangkan calon pejantan biasanya badannya lebih sedikit kecil, betina lebih besar. Maka penyelesaian ayam jantan ini akurasinya lebih tepat. Namun kekurangannya adalah ayam telanjur besar. Ataupun dengan kata lain, kita harus terlebih dahulu merawatnya beberapa hari sehingga ayam memungkinkan untuk tampak besar. Atau alternatif yang keempat, saya tidak sengaja tuliskan, itu alternatif. Itu ayam sudah besar. Kalau sudah besar, agak lebih besar sekitar 2 bulanan, maka warnanya akan tampak. Kalau biasanya jantan itu warnanya lebih mencolok daripada betina. Tapi itu tidak sangat memungkinkan digunakan karena sebelum 2 bulan, 1 bulan sudah ayam harus siap untuk dipotong. Nah, langsung saja yang pertama saya akan menggunakan metode histogram ya. Histogram di sini sangat erat kaitannya dengan berbagai teknik pengolahan citra, terutama metode-metode yang tergolong dalam operasi titik. Histogram menunjukkan pada histogram nilai intensitas piksel, sehingga histogram menampilkan banyak piksel dalam suatu citra yang dikelompokkan berdasarkan level nilai intensitas piksel yang berbeda. Pada citra grayscale untuk 8 bit terdapat 256 level nilai intensitas yang berbeda-beda. Maka pada histogram tersebut kita menampilkan grafik distribusi yang masing-masing 256 level nilai piksel tersebut. Nah, di sini saya
gunakan histogram equalization, di mana citra yang mengukur tingkat kecerahan dari citra tersebut dapat menaikkan global kontras dari citranya, khususnya ketika data citra yang digunakan dapat digantikan dengan nilai kecerahan tetangga terdekatnya. Melalui peraturan ini, nilai intensitas suatu citra dapat merata dengan baik, sesuai dengan histogramnya. Metode ini juga bertujuan untuk menjadikan nilai yang kontras atau kecerahannya kurang menjadi kontras, yang memiliki nilai lebih tinggi. Metode histogram equalization ini menggunakan nilai yang paling sering digunakan untuk menaikkan nilai kontras, sehingga memungkinkan untuk memperbaiki nilai citra. Selanjutnya, saya gunakan GLCM. Di sini GLCM ini ada beberapa ya kalkulasi statistik seperti means, median, maupun standar deviasi tidak akan mampu membedakan tiga gambar ini menjadi susunan warna yang intensitas piksel yang sama, namun memiliki pola distribusi spesial berada yang tidak dapat dikenal oleh kalkulasi statik seperti mean, median, maupun standar deviasi, sehingga muncullah gray level concurrence matrix atau kita kenal dengan GLCM ini. Nah, GLCM ini di sini juga terdapat ya merepresentasi hubungan antar dua piksel yang bertetanggaan, neighbor, memiliki intensitas keabuan grayscale. Terdapat 8 sudut yang dapat digunakan pada GLCM. Seperti ini, di antara sudut 0, sudut 45, sudut 135, sudut 90 derajat. Nah, parameter jarak pada GLCM ini dihitung banyaknya piksel antara piksel reference pada piksel neighbor, langkah pembuatan matriks GLCM seperti pembuatan framework matriknya, pembuatan concurrence matriknya, mengisi framework matrik, pembuatan simetri matriknya, penjumlahan matrik normalisasi, dan contoh pembuatan matrik. Misalnya di sini memiliki grayscale matrik ukurannya 3x3 nih, 3x3 dengan gray tone-nya 0 sampai 3. Jadi yang paling tertingginya 3. Seperti ini. Selanjutnya juga ada yang grayscale yang 4x4 seperti ini. Dan ini ada juga citra 8 bit di mana equalization-nya level 256. Peminat gray tone-nya antara 0 sampai 255, maka sebetulnya ini bisa dibuat lebih besar dari ini. Nah, selanjutnya kita juga menggunakan distance 1, angle 0 derajat untuk membentuk concurrence matrix. Kombinasi piksel berpasangan dipilih mulai dari kiri atas, terus sampai ke kanan bawah, kiri atas sampai ke kanan bawah, ataupun dari kiri atas sampai ke bawah.
Contoh matik pada frame ini lokasi 00, selanjutnya ditambahkan 01, maka 01, begitu terusnya, gitu ke bawah juga 1,0, tambahkan 1, maka jadi 2, 3, dan seterusnya. Nah, selanjutnya matriks GLCM ini juga sudah dinormalisasikan, bisa didapatkan pada matriks berikut. Ini ada yang pertama ISM, kontras, correlation, variance, IDM, dan entropi. Dan entropinya. Nah, sebelum masuk kemari, citra ini juga kan biasa kita kenal fungsinya bagaimana meneruskan dua bidang dimensi dari sudut pandang matematis. Citra tampak merupakan hasil refleksi cahaya dari objek nyata. Cahaya yang menerangi objek, di mana objeknya akan memantulkan kembali ke bagian berkas cahaya tersebut, dan pantulan cahaya akan ditangkap oleh optik. Misalnya kamera, kemudian direkam. Selanjutnya, ASM ini, saya kenapa gunakan ASM ini? Karena dia dapat mengukur tentang keseragaman atau sering disebut dengan angular second moment, energi yang akan bernilai tinggi ketika nilai piksel mirip satu sama lain. Sebaliknya akan bernilai kecil, menandakan nilai dari GLCM normalisasi tersebut adalah heterogen. Nilai maksimum dari energi adalah 1, yang artinya distribusi piksel dalam kondisi konstan atau bentuknya yang berperiodik, tidak acak. Selanjutnya kontras. Kontras ini kenapa saya pilih ini? Dia mengukur frekuensi spesial dari citra dan perbedaan monomer GLCM. Perbedaan yang dimaksud adalah perbedaan tinggi dan rendahnya piksel. Kontras akan bernilai 0 jika piksel tetangga mempunyai nilai yang sama. Ini selanjutnya ada correlation. Bagaimana dia dapat mengukur linearitas atau the joint probability dari jumlah pasangan piksel. Jadi sehingga nilai yang linear dapat dijadikan sebuah pasangan, sehingga pikselnya jadi lebih akurat. Selanjutnya ada variance. Variance GLCM ini menunjukkan sebaran nilai piksel pada bidang citra, sehingga citra ya piksel yang tersebar pada citra dapat ditangkap dengan baik. IDM yang kelima, IDM atau inverse difference moment mengukur heterogen. Nilai ini sangat sensitif. Terdapat nilai di sekitar diagonal utama bernilai tinggi ketika semua piksel mempunyai nilai yang sama atau seragam. Sebaliknya, kontras ini yaitu akan bernilai besar jika mempunyai nilai piksel yang sama pada saat energi bernilai tetap. Nah, selanjutnya entropi. Entropi mengukur kompleksitas keacakan dari citra. Entropi akan bernilai tinggi ketika citra tidak seragam. Nah, ini akan melengkapi dari GLCM yang telah ada. Selanjutnya, di sini saya jelasi tentang long buntel ini, lonjong, bulat, telur. Ini algoritma yang akan dikembangkan adalah bagaimana menggabungkan beberapa metode algoritma yang ada sehingga mampu menghasilkan sebuah algoritma yang lebih baik lagi. Algoritma long buntel ini akan mampu melaksanakan proses penelitian telur jantan dan betina
dengan mengukur akurasi. Jika telur dominan lonjong, maka diidentifikasikan jantan. Sedang jika telur dominan bulat, maka akan didefinisikan sebagai betina. Nah, berdasarkan penelitian sebelumnya, bahwasanya hormon dari jantan itu dapat lebih cepat lebih cepat dia larut. Jadi telur pada dasarnya ketika telur ayam itu atau telur unggas keluar dari kloaka si ayam itu tidak langsung keras, itu lentur. Jadi telur jantan itu lebih lembut, lentur. Jadi sehingga begitu keluar dia maka akan terlihat lonjong. Sedangkan telur betina, hormon betina, dia lebih cenderung cepat dalam pengerasan. Jadi ketika dia masih keluar sedikit, dia udah langsung keras. Jadi bentuknya tidak lonjong. Jadi bentuknya bulat seperti pada asal muasal dia berada di dalam perut si ayam. Nah, selanjutnya tadi setelah dipisahkan tadi, telur jantan dan betina akan diberikan suhu sesuai dengan kadarnya. Selanjutnya proses akusasi kita dilakukan dengan menggunakan kamera sebelum akusasi. Nah, di sini saya menggunakan rumus W telur sama dengan 1,00033 gram. Ini berdasarkan rumus dari berat telur per cm pangkat 3 kali V telur. Jadi penelitian ini menghitung volume telur dan menentukan bentuk lonjong telur atau bulat. Lonjong dan bulatnya sebuah telur. Menggabungkan dua metode cakram dan rumusan oval. Metode cakram, bagaimana metode mengukur volume benda yang simetris di 3 sumbu. Ada 3 sumbu. Sehingga 3 sumbu dimensi. Sehingga volume telur yang diukur menggunakan metode cakram, bila diukur 2 dimensi, telur diketahui menunjukkan ilustrasi penggunaan metode cakram untuk menghitung volume telur yang dicari memiliki panjang dan lebar yang sama. Sedangkan objek telur yang diukur memiliki panjang dan lebar berbeda, maka objek acuan dapat dicari dengan mengurangi panjang telur, sehingga lebar objek tersebut menjadi terlihat. Objek acuan adalah objek yang hasil pengurangan panjang dan lebar adalah 0 untuk menoleransi kesalahan sudut pengambilan gambar. Sehingga panjang dan lebar maksimal yang diterima sebagai objek acuan adalah 1, bernilai 1. Dengan menggunakan ukuran piksel metode cakram volume telur, temukan bila telur diketahui secara teori, ini tadi, ya, P-nya sama dengan 1,003 gram. Ini berdasarkan penelitian dari Remanov di tahun 1949, berat telur rata-rata. Diketahui dengan mengalihkan massa telur sebagai Pi, maka rumusnya menjadi berikut ini. W telur sama dengan 1,0033 gram dibagi cm pangkat 3 kali V telur. Sedangkan untuk berat cangkangnya berdasarkan berat telur tadi keseluruhan, maka dapat dicari dengan rumus W cangkang sama dengan 4,82 dikali 10 pangkat min 2 kali W telur pangkat 1,132. Nah, W ini
di sini dapat digunakan sebagai rumus untuk mengukur cangkang yang ada yang telah kita. Nah, berikut ini untuk mengukur menentukan dari bulat ataupun lonjongnya telur berdasarkan dari A dan B. Jadi samaan rumus sebagai berikut. Di sini untuk mengukurnya Z kuadrat dibagi A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Atau Z kuadrat per B kuadrat ditambah Y kuadrat per 2 kuadrat sama dengan 1. Nah, dengan rumus berikut yang bawahnya juga sama, maka jika A lebih besar dari B, maka kebesarannya jika kebesarannya lebih dari sepertiganya, maka dia tergolong lonjong. Namun jika A lebih besar dari B, tidak sampai dari sepertiganya, ataupun bisa sama, A sama dengan B, maka dianggap bulat. Tapi ini jarang sekali ada telur yang bulat. Pasti dia lonjong. Lonjong, agak kebulat-bulatan. Selanjutnya, kita ke penelitian terdahulu, fishbone. Nah, di sini tampak dari peneliti sebelumnya, ya, di tahun 2010, dari pertama kali dia menggunakan dari kamera digital, gabungan citranya, dan telur ayam ras. Di sini guna telur ayam ras. Selanjutnya dari ininya warna fisik telur dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan regenerasi linier, metode, segmentasi, computer vision. Maka dari 36 sampel telur, hasil prediksi bobotnya 42% akurat. Sementara hasil 100% klarifikasi telur ayam ras. Ini di penelitian di tahun 2010. Sementara 2009-nya ada citra kamera digital, telur, ayam negeri, ayam kampung, dan bebek. Selanjutnya dari karakteristiknya warna, ekstraksi, ciri, citra HSP, minimum distance classifier, faktor metode, dan di sini saya simpulkan ada minimal distance classifier untuk klasifikasi warna citra. Telur bebek, hue-nya 0,006%. Terus selanjutnya untuk 0,06% kurang 0,094. Saturasinya ada 0,12 per 0,32. Sedangkan telur ayam negeri hue ada 0,033 kurang 0,06. Saturasi 0,52 kurang 0, sampai 0,62. Dari telur ayam kampung
Hue-nya 0,061 sampai 0,066. Sementara saturasinya ada 0,21 sampai 0,25. Nah, ini dari tahun 2009 Utami. Selanjutnya di 2012-nya ada Samsung, Link, dan kawan-kawan. Sama seperti tadi, ada kamera thermal, citra, telur. Di sini dia bagaimana ukuran suhunya, suhu yang tepat. Jadi suhu telur dan embrio, faktor metode. Di sini gunakan dia GLCM, threshold. Terus dia juga menggunakan Sabel Fuzzy. Di sini hasilnya adalah kekuatannya 90%. Terus kecepatan untuk jangkauan suhunya ada 2,3%. Selanjutnya di sini hasilnya dengan 36 sampel. Jadi simpulannya terdapat 90% kekuatan untuk suhunya dan 2,3% untuk kecepatannya. Selanjutnya pada Liu M. Ngadi 2012. Di sini dia buat sama, ada citra, ada telur, ada di sini menggunakan internal hyperpixel imaging. Selanjutnya dia gunakan ROI, terus faktor metode, Gabor filter, ada kimis clustering, embrio, dan selanjutnya di sini ada hasilnya. Dari hasil hari keempat ada 84,1%, hari ketiga 81,8%, hari kedua ada 74,1%. Hasil deteksi embrio hari ke-1, 0, 2, 3, 4 adalah 78,8%. Hari 0, 100%. Nah, berikut juga dengan di Habibullah sama, melakukan hal yang sama, ada citra, kamera digital, unggas, baru di sini ada laser, dia menggunakan pencahayaan laser, ada faktor dan metode. Selanjutnya dia juga menggunakan thresholding, di sini dia menggunakan thresholding. Terus hasilnya adalah 98,2% berhasil, sedangkan 1,8% error. Telur yang bagus 100% berhasil untuk telur yang bagus. Untuk telur yang rusak ada 91,7% yang berhasil, sedangkan 8,3% error. Telur yang berembrio, maksudnya yang fertil, yang memiliki embrio, 100% berhasil. Juga dengan Ruslan di tahun 2013 dari faktor, terus diawali dari citra, telur, kamera digital, telur boyong puyuh. Di sini ada faktor fisik dari telur, di foto tuh ya. Ada metode, ada connection, komponen, analisis, ada segmental, 10 data citra yang dikelompokkan, dan dari 100 akurat terhitung jumlah telur
ayam dan telur burung puyuh. Selanjutnya Nurhayati 2015. Sini juga sama, dia thermal imaging, citra, telur ayam, jadi dia menggunakan telur ayam, thresholding, also segmentasi, faktor metode 1, filter Gaussian, ekuasi histogram. Selanjutnya di sini dia ada statistik order 1 membedakan telur ayam biasa dan omega. Di sini buat dia ada ekstra ciri, statistik order 1, metode 2 dan hasil, thresholding also, memisahkan objek dan latar belakang. Jadi di sini bagaimana dia dapat memisahkan objek dan latar belakang dari telur tersebut. Selanjutnya ada Trinitias Maimunah. Sini sama, dia menggunakan citra telur ayam, tapi ayam ras, kamera digital, kebersihan telur, dan faktor metode statistik orde 1, statistik orde 2, KNN, ekstraksi ciri. Selanjutnya di sini hasilnya thresholding, parameter ketiga, klasifikasi telur ayam miss, yang missnya 0,8889. Yang error berarti yang berhasil sekitar 90-an. Yang error ini 90-an, yang error 0,11. Nah, ini dia. Yang error, yang berhasil ini yang 0,889. Selanjutnya ada Huling, sama citra telur ayam, thermal kamera. Ini juga ada dia buat cooling kurva, Stegen grounding, segmentasi, cooling arming, faktor metode, ellipse, regional POI, teori bias, digunakan bias, adjustment, dipakai adjustment. Di sini ada 16 embrio yang mati, yang mana 96,3 berhasil. Telur tidak fertil 4 hari. Di sini dia berhasil menemukan telur yang fertil dalam 4 hari sebesar 89,6%. Nah, ini penelitian Adil Setiawan sendiri menggunakan gambar palet, ya, sama kamera digital telur. Nah, saya gunakan center. Terus di sini saya membedakan telur yang berembrio sama telur yang tidak berembrio sama telur yang rusak. Di mana pengenalan tadi menggunakan gambar palet dapat membedakan telur yang memiliki embrio, telur yang tidak memiliki embrio, dan telur yang rusak. Nah, penelitian selanjutnya ini tahun 2018 ada telur, ada citra menggunakan kamera dari Lenovo A7000. Di sini klasifikasi citra telur, ekstraksi, jadi statik, min, dan standar deviasi. Di sini ada citra keabuan 8 bit, filter median dengan menggunakan ordo 55, peningkatan kontras dengan metode ekualisasi histogram, adaptif, ekualisasi histogram
kontras, stretch maupun segmentasi vitil. Menggunakan segmentasi vitil. Selanjutnya Sofwan Saifullah, dia menggunakan citra, kamera, embrio telur, warna fisik telur. Di sini dia menggunakan metode SLEH dan CH. Dan H, purpose, base of image, histogram, akuisisi, image processing. Hasilnya dari sini, akurasi dari hasil deteksi menunjukkan presentasi sekitar 98%. Di Okwi Dwi Nurhayati 2020 ada citra, telur, kamera. Selanjutnya di sini citra telur ayam, menggunakan citra telur ayam, PCA, ada morfologi, kimes clustering, ekstraksi ciri, statistik orde pertama. Terus di sini PCA, morphological operation, Kimen's clustering, first order feature extraction. Selanjutnya saya simpulkan di sini metode Kimen's clustering memberikan nilai yang signifikan untuk membedakan jenis telur ayam omega 3 dan lehon pada K sama dengan 4 dari berbagai variasi K sama dengan 2 sampai K sama dengan 5 yang akan dipilih. Nah, selanjutnya penelitian saya yang sudah saya terangkan di awal tadi juga bagaimana dapat memisahkan telur ayam tadi. Di dalamnya ayam, apakah embrionya ayam betina, apakah embrio tersebut adalah ayam jantan. Tanpa harus menunggu telur itu menetas dan tanpa harus melubangi telur untuk mengecek di dalam kandungan telur memiliki hormon lebih kuat ke betina ataupun hormonnya lebih kuat ke jantan. Rumusan masalah di sini belum adanya model algoritma yang mampu membedakan jenis kelamin dari telur dengan gambar citra. Saya belum dapat menemukan. Hanya dari gambar citra dapat mengetahui jenis kelamin dari telur tersebut. Belum adanya teknik yang digunakan untuk meningkatkan citra gambar sebagai bahan input dari penentuan jenis kelamin pada telur konversi GB ke grayscale. Nah, ini sama. Belum ada yang mengarah pada penentuan jenis kelamin pada telur. Selanjutnya, belum adanya pengembangan citra gambar untuk menghasilkan rancangan yang mampu membedakan jenis kelamin pada telur yang diambil dari gambar telur di foto. Nah, ini juga belum ada ya hasil rancangan yang membedakan jenis kelamin telur. Terlebih telur itu hanya dari gambar telur yang di-capture. Selanjutnya pertanyaan riset, saya tanya bagaimana menentukan jenis kelamin ayam. Tadi saya udah jelasin di awal ada 4 ya. Terus juga bagaimana mengetahui telur ayam yang sehat. Nah, ini belum saya jelasin. Jadi mereka jelasi bagaimana menentukan ayam yang sehat. Biasanya telurnya itu bersih. Itu yang paling utama, bersih, tidak ada kotoran di dalamnya. Sebagaimana memisahkan telur yang fertil dengan non-fertil. Biasa mereka dapat mengetahui ini setelah 5 hari pengeraman. 5 hari pengeraman. Jadi mereka menggunakan mesin tetas. Jadi dengan menggunakan teropong. Jadi akan tampil dia seperti gambar di awal. Ada tampilan dia bagaimana telur itu memiliki fertil maupun tidak fertil. Kalau tidak fertil dia kosong aja, tapi kalau dia fertil dia ada seperti rambatan, seperti akar-akar di dalamnya. Nah, ini
Maka pemikiran saya tujuannya tadi ada bagaimana merancang model pendeteksi jenis kelamin pada telur unggas dari hasil foto pencahayaan pada telur. Jadi bagaimana dari cuman gambar dapat kita mendeteksi apakah telur itu akan menetas kelamin jantan ataupun kelamin betina. Yang kedua, meningkatkan citra gambar yang telah dikonversi dari RGB ke grayscale. Selanjutnya, melakukan pengembangan sebuah metode gabungan yang mampu membedakan jenis kelamin pada telur dan juga mampu melihat telur yang fertil dan infertil. Nah, ini selanjutnya landasan teori yang sudah dijelaskan tadi, ada telur ayam, ada metode gabungan lembuntel, ada GLCM, ada ASM, ada kontras, ada korelasi, varian, IDM, entropi, histogram, equalization. Nah, ini kesemuanya ini akan digabungkan sehingga dapat memecahkan permasalahan yang ada sehingga dapat menentukan perbedaan dari telur tersebut jantan ataupun betina. Tinjauan pustaka tadi penelitian telur ayam, penelitian materi telur ayam yang sehat, penelitian tentang pengolahan citra, penelitian tentang pengenalan telur berdasarkan warna citra, penelitian tentang mendeteksi kesuburan dan perkembangan embrio awal telur ayam menggunakan pencitraan hiperspektral inframerah terdekat. Dan kontribusinya diharapkan adalah meningkatkan kualitas citra gambar sebagai input RGB ke citra grayscale sehingga nantinya dapat membedakan telur jantan maupun telur betina. Yang kedua, menggabungkan metode hingga menciptakan algoritma yang mampu membedakan telur fertil jantan dan betina. Jadi metode long buntel tadi yang saya jelasin adalah gabungan juga dari beberapa metode dan rumus-rumus dari rumus matematika, sehingga diharapkan dapat digunakan untuk membangun sebuah metode yang mampu membedakan antara telur jantan dan pun telur betina. Hasil dari ini adalah rancang model algoritma pendeteksi jenis kelamin pada telur unggas. Diharapkan dari awalnya di sini digunakan adalah ayam, namun ini tidak menutup kemungkinan dapat digunakan untuk telur hewan lainnya, karena hanya hewan itu bedanya pada sisi kulit cangkangnya saja. Ada yang dia tebal, ada yang dia tipis. Tapi untuk ketebalannya itu pun juga dapat kita pecahkan dengan penembakkan cahaya. Sehingga walaupun tebal, jika kita tembakkan cahaya maka akan transparan juga. Akan tampil juga di dalam. Akan tampak di dalam. Nah, usulan penelitian ini yang pertama, saya seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi juga, pertama kali kamera digital, smartphone atau apapun yang dapat digunakan untuk mengambil gambar. Selanjutnya ada proses handling telur. Handling itu seperti peneropongan. Terus ada akuasiasi dari citra, tentunya dengan menggunakan flash. Flash ini seperti senter yang disorotkan ke dalam telurnya. Jadi setelah itu dia akan menghasilkan sebuah gambar. Nah, gambar telur tadi selanjutnya akan kita gunakan equalization histogram, di mana cahaya ataupun gambar yang akan nampil nanti akan lebih kuat ya, menguatkan citra yang telah didapat. Selanjutnya akan dikonversi ke grayscale.
dan dikembalikan lagi ke histogram sehingga gambarnya lebih kuat. Selanjutnya baru dilakukan kalkulasi long putih tadi, seperti yang saya jelaskan tadi, gabungan dari cakram dan rumus oval, di mana dia dapat menentukan apakah telur tersebut cenderung ke lonjong ataupun cenderung ke bulat. Jadi mundar. Jadi selanjutnya dia akan meneruskan lagi ke kalkulasi GLCM. Nah, di sini GLCM ini seperti yang saya jelaskan tadi, ada parameter ISM, kontras, correlation, variance, IDM, dan entropi. Jadi di sini dia dapat mempertegas dari citra yang telah diambil. Jika di hitungan awal dia sudah mendapat mengetahui antara jantan dan betina, dan di sini dia dapat mengetahui apakah telur tersebut memiliki fertil ataupun telur fertil ataupun dia infertil. Jadi hasilnya nanti sudah dapat dibedakan telur yang jantan dan telur yang betina, dan juga dapat membedakan telur yang fertil dan infertil. Nah, ini usulan penelitian yang telah saya bangun. Mudah-mudahan dapat menjadi asbab saya untuk menjadi mahasiswa program dokter di kampus Bapak Ibu, sehingga besar harapan saya dapat menjadi mahasiswa di UPI. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian saya. Kekurangan hanya pada saya, dan segala kelebihan kebesaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatian dari profesor sekalian. Saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.